Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak seluruh kelas 8, hari ini kita bertemu kembali di materi IPS di bab 3. Insya Allah ini adalah akhir materi kita sebelum kita menuju ke kegiatan PTS di semester 2. Silahkan dipersiapkan buku paketnya ke bab 3 halaman 82. Kita akan membahas tentang permasalahan penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan. Sebelum Miss membahas materi, di sini Miss ingin menyampaikan target pembelajaran yang harus kalian capai. Di bab 3 ini, target pembelajaran yang harus kalian capai, kompetensi dasarnya adalah 3.2. Kalian diharapkan dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Sedangkan target pembelajarannya, materi belajar yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang permasalahan penduduk beserta dampaknya terhadap pembangunan. Kita awali pembahasan materi dengan sebuah analisis membangun konsep. Buka buku paket halaman 85. Kita baca sama-sama, silahkan diperhatikan buku paketnya, dan jangan lupa untuk digarisbawahi. Tahukah kamu bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang menguntungkan bagi suatu negara? Namun, jika tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, akan menimbulkan berbagai masalah. Indonesia termasuk dalam kategori mempunyai jumlah penduduk yang besar. Namun, sampai saat ini belum diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik. Akibatnya muncul permasalahan penduduk yang cukup kompleks. Kompleks itu artinya apa? Kompleks itu rumit. Jadi akibat dari munculnya permasalahan penduduk, maka muncullah permasalahan yang agak rumit. Nah, di satu sisi setiap fenomena sosial pasti ada positifnya, ada negatifnya. Tadi sudah dikatakan bahwa jumlah penduduk yang besar itu menguntungkan. Menguntungkan seperti apa? Bisa kalian lihat di slide yang ada di depan kalian. Menurut Miss, keuntungan dari adanya jumlah penduduk yang besar, yang pertama bisa melestarikan ras kita, bisa melestarikan penduduk asli kita. Contohnya seperti ini. Banyak di luar negeri, terutama di negara maju, orang-orangnya itu sudah tidak begitu peduli dengan kehidupan membangun keluarga. Mereka hanya mementingkan karirnya. Otomatis itu bisa menyebabkan terjadinya kemusnahan ras. Karena tidak ada regenerasi di situ. Tapi kalau di Indonesia itu jumlah penduduknya besar, otomatis rasnya masih bisa lestari, masih bisa ada ras aslinya. Nah, kemudian keuntungan penduduk dalam jumlah besar yang kedua adalah kita jadi mudah memperoleh tenaga kerja. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang butuh pekerja banyak, nggak perlu ngambil di luar negeri karena di kita saja sudah cukup. Tapi fenomena yang ada kenyataannya ternyata Indonesia memiliki penduduk yang besar, otomatis pasti tenaga kerjanya juga sudah cukup diambil dari dalam negeri. Kenyataannya terkadang banyak beberapa perusahaan yang masih ngambil tenaga kerja dari luar negeri. Itu fenomena yang ada, harusnya nggak usah karena Indonesia sudah cukup punya banyak penduduk, sudah cukup tenaga kerjanya. Kemudian yang ketiga,
Jumlah penduduk yang besar itu bisa mempercepat pembangunan negara. Jadi daerah-daerah terpencil, pedesaan-pedesaan itu harusnya bisa cepat pembangunannya sudah tidak tertinggal harusnya karena kita mempunyai sumber daya manusia yang banyak, punya tenaga yang banyak untuk melakukan pembangunan di desa-desa. Tapi kenyataannya kenapa sampai sekarang di desa-desa masih terjadi ketinggalan dalam segi infrastruktur, dalam segi pembangunan? Sepertinya dana yang dimiliki pemerintah tidak cukup banyak untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah, walaupun dari segi tenaga kerja kita punya banyak. Itu yang tangkap fenomena yang ada di negara kita. Nah, sedangkan dampak negatif dari jumlahnya banyaknya penduduk itu akan kita bahas di materi selanjutnya. A. Permasalahan penduduk dalam pembangunan. Masih disimak di halaman 85. 1. Jumlah penduduk yang besar. Masih lihat di halaman 85. Kalian lihat di tabel 3.1, tabel pertumbuhan penduduk dari tahun 1920 sampai 2017. Kita bisa simpulkan, sepertinya sampai sekarang bahwa Indonesia selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kemudian kalian buka halaman 86, di tabel 3.2 itu ada perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan 5 negara besar di dunia. Jadi di tabel 3.2 itu membahas tentang 5 negara yang jumlah penduduknya besar berdasarkan data 2017. Berdasarkan data 2017, Indonesia masuk ke posisi keempat dengan jumlah penduduk yang besar. Nah, memang biasanya negara-negara yang masih berkembang, belum maju, itu jumlah penduduknya sangat besar. Oke, di halaman 86, simak dari kata Indonesia. Indonesia menempati urutan keempat setelah Amerika Serikat. Adanya jumlah penduduk yang besar menyebabkan kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan fasilitas lainnya semakin meningkat. Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Silahkan garis bawahi dari kata Indonesia sampai lingkungan hidup. Salah satu contoh sederhana yang bisa kalian lihat di sekitar kalian. Jumlah penduduk semakin besar, otomatis setiap manusia itu membutuhkan tempat tinggal. Maka sekarang sudah banyak lahan-lahan persawahan, perkebunan yang dijadikan perumahan. Jika keadaannya sudah seperti itu, lahan kosong yang tadinya dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air, di mana di situ banyak berdiri banyak pohon-pohon yang hidup di sana, lalu sudah tidak ada. Yang terjadi adalah suatu saat kita akan mengalami kekeringan karena kita sudah tidak punya pohon yang fungsinya mengikat air ketika nanti musim kemarau, air itu masih bisa kita pergunakan untuk memenuhi kehidupan kita. Itu contoh sederhananya dari fenomena negatif jumlah penduduk yang banyak. Kita lanjut. Masalah-masalah fisik yang timbul sebagai akibat adanya jumlah penduduk yang besar antara lain. Silahkan digarisbawahi lagi dan lihat di buku paket atau slide yang ada di depan kalian. 1. Kerusakan hutan. 2. Lahan pertanian sempit. 3. Timbul banjir. 4. Timbul kekeringan. 5. Pencemaran lingkungan. Dan 6. Kerusakan lahan akibat erosi. Nah, keenam,
masalah itu adalah masalah fisik yang ditimbulkan akibat jumlah penduduk yang besar. Seperti tadi contoh sederhananya yang Miss bilang, timbulnya kekeringan. Contoh sederhana yang bisa kita lihat awalnya lahan-lahan pertanian, kemudian tempat-tempat untuk tumbuhnya pohon itu ditebangin, dipakai untuk rumah. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Tadi kita membahas jumlah penduduk yang besar yang mengakibatkan masalah fisik. Nah, sekarang adalah masalah sosial yang timbul akibat dari jumlah penduduk yang besar. Silahkan dilihat lagi di halaman 86, cari dari kata jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat memunculkan permasalahan lingkungan sosial sebagai berikut. 1. Laju pertumbuhan ekonomi terhambat. 2. Angka pengangguran terus meningkat. 3. Beban keuangan negara akan terus bertambah karena banyaknya orang yang tidak mampu, otomatis negara wajib memberikan bantuan ke warga negaranya yang tidak mampu tadi. Kemudian yang keempat, kriminalitas meningkat. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, berarti lapangan pekerjaan itu akan semakin sulit. Karena lapangan pekerjaan itu biasanya dikit, direbutin oleh banyak orang. Maka yang terjadi adalah ketika ada orang yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka biasanya akan cari jalan pintas, yaitu mencari uang dengan cara melakukan kejahatan, seperti jambret, copet, menipu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kesempatan mengenyam pendidikan semakin sulit, karena biasanya ketika jumlah penduduk besar, kemudian pemerintah belum bisa memberikan bantuan pendidikan yang cukup, makanya yang bisa sekolah hanya orang-orang yang mampu saja. Kemudian yang terakhir, standar hidup menurun. Itu pembahasannya juga bisa kalian lihat di slide yang ada di depan kalian, dan di situ juga ada contoh gambar bahwa sampai saat ini pun untuk mencari sebuah pekerjaan itu adalah hal yang sulit, karena semakin tahun kelulusan itu jumlah pelamar kerja dengan yang menerima kerja lebih banyak yang melamar kerja. Sehingga dari fenomena tadi, sulitnya mencari kerja akan muncul kriminalitas yang meningkat. Kemudian masih di halaman 86, kalian lihat dari kata untuk. Untuk mengatasi atau membatasi jumlah penduduk seperti melaksanakan program keluarga berencana, meningkatkan taraf hidup pendidikan, dan memberikan kesempatan bekerja bagi wanita. Jadi cara untuk mengatasi jumlah penduduk yang besar itu adalah dengan melakukan program KB, meningkatkan taraf hidup pendidikan, dan memberikan kesempatan bekerja bagi wanita. Nah, sekarang kita bahas satu persatu cara menangani permasalahan jumlah penduduk yang besar. Tadi sudah dibahas adalah cara yang pertama, melakukan program keluarga berencana. Silahkan lihat halaman 87. Apa itu program KB? Cari dari kata pada saat ini. Pada saat ini, mempunyai anak yang banyak adalah rasa malu, sehingga kebanyakan keluarga sekarang hanya mempunyai anak berkisar 2 orang. Akibatnya, jumlah anak usia sekolah dasar menjadi sedikit dan banyak SD yang ditutup atau digabung dengan sekolah dasar terdekat karena jumlah siswanya hanya sedikit. Jadi di satu sisi, KB itu bisa menekan jumlah penduduk yang banyak, tapi di satu sisi lain juga suatu saat mungkin karena berhasil program KB tersebut, di mana pemerintah menganjurkan kepada warganya untuk memiliki anak hanya 2, bisa jadi yang dulu sekolahannya buka, kemudian karena sudah tidak ada muridnya, akhirnya jadi tutup. Jadi sekali lagi di dunia ini pasti ada positif dan negatifnya. Tinggal kita yang harus
bisa bersiap sedia dalam kondisi apapun mengikuti perubahan zaman tersebut. Kemudian, cara menangani jumlah penduduk besar yang kedua adalah dengan meningkatkan pendidikan. Lihat di halaman 87. Cari dari kata dulu. Dulu, wanita setelah lulus SD atau belum lulus SMP, rata-rata sudah menikah. Sehingga kesempatan mempunyai anak jadi panjang. Pada saat ini banyak wanita yang sekolah sampai sarjana dan baru menikah setelah lulus sarjana. Dengan demikian, mereka menikah saat umur mendekati 30 tahun. Akibatnya masa mempunyai anak menjadi pendek, sehingga jumlah anaknya pun menjadi sedikit. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan. Silakan garis bawahi dari kata dulu sampai ditekan. Jadi tadi maksud dari meningkatkan pendidikan di masyarakat, di edukasi bahwa pendidikan itu sangat penting, dikejar setinggi-tingginya. Akhirnya karena mereka biasanya karena wanita-wanitanya sibuk mengejar karir, maka kesempatan untuk menikahnya jadi pendek ya, pendek apa panjang ya. Misalnya dulu yang umur 19 tahun udah nikah, tapi karena dia harus sekolah dulu jadi 30 tahun. Nah, dari program seperti itu, pemerintah berharap jumlah penduduk yang besar tadi bisa ditekan angkanya. Kemudian cara yang ketiga yaitu C, memberi kesempatan bekerja pada wanita. Nah, ini masih berhubungan sama yang tadi tuh, karena sebelumnya perempuan itu sekolahnya nggak tinggi, tapi sekarang sekolahnya tinggi, akhirnya banyak perempuan yang melakukan karir, sehingga waktu menikahnya tertunda, dan dari situ diharapkan laju jumlah penduduk yang besar bisa ditekan. Nah, kemudian lihat di buku paket bagian C. Sekarang kita lihat pendapat atau pembahasan buku paket tentang memberi kesempatan bekerja pada wanita. Cari dari kata adanya kaum wanita. Adanya kaum wanita yang bekerja akan mendorong mereka untuk menunda usia menikah dan memperkecil jumlah anak. Jadi seperti yang dijelaskan benar bahwa diharapkan dengan perempuan yang sibuk mencari ilmu, kemudian karir, diharapkan jumlah penduduk yang besar tadi bisa ditekan. Sekarang kita masuk ke materi masih bagian dari permasalahan penduduk, tapi nomor 2, yaitu tentang permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata. Seperti apa pembahasannya? Buka halaman 88. Cari dari kata Pulau Jawa paragraf kedua. Pulau Jawa memiliki penduduk sekitar 136.549.171 jiwa. Kurang lebih separuh dari penduduk Indonesia. Jadi kurang lebih separuh penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Berarti terbayang ya bahwa Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling padat penduduknya. Sedangkan luas Pulau Jawa hanya berkisar 7% dari luas wilayah Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa penduduknya sangat padat. Sedangkan Pulau Papua yang luasnya 3,5 kali Pulau Jawa ternyata penduduknya hanya berkisar 3,6 juta. Silakan garis bawahi dari kata Pulau Jawa sampai 3,6 juta. Jadi seperti yang sudah tadi disimpulkan bahwa dari pembahasan ini bisa kita ambil tarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kenapa demikian? Bisa jadi karena wilayah Pulau Jawa yang mudah untuk ditanami banyak tanaman atau mudah untuk mendapatkan pekerjaan, itu jadi faktor kenapa Pulau Jawa itu ibaratnya jumlah penduduknya paling banyak orang yang datang ke situ dibandingkan di pulau lain. Kemudian paragraf bawahnya yang kedua, cari dari kata untuk mengatasi.
Nah, untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dapat dilakukan melalui program transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau lain yang kurang padat. Sebagai contoh, perpindahan penduduk dari Jawa ke Kalimantan. Nah, tujuan dari program transmigrasi antara lain A. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke pulau-pulau yang penduduknya sedikit. Kemudian B. Meratakan persebaran tenaga kerja dan lapangan kerja di luar Jawa. C. Mengolah sumber daya alam yang melimpah di luar Jawa. D. Menciptakan pembauran antar suku. D. E. Meningkatkan keamanan nasional. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas penduduk yang rendah. Buka halaman 89. Kita akan bahas dari halaman 89 sampai 91. Kualitas penduduk yang rendah. Cari dari kata jika kamu. Paragraf kedua, halaman 89. Jika kamu melihat lingkungan di sekitar kita, ternyata masih banyak rumah kumuh yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian dari penduduk Indonesia mempunyai kualitas yang masih rendah. Cara kita melihat penduduk itu kualitas hidupnya masih rendah atau tidak sebenarnya bukan hanya dilihat dari banyaknya rumah-rumah yang gak layak huni, tapi kalian bisa lihat dari banyaknya gelandangan-gelandangan atau pemulung-pemulung yang ada di pinggir jalan. Coba kalian jalan-jalan ke sekitar komplek kalian seperti misalnya Rawalumbu, Mutiara Gading, itu dengan mudah kita bisa menemukan banyak pemulung-pemulung atau gelandangan yang hidup di pinggir-pinggir ruko atau di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa ternyata di daerah lingkungan sekitar kita masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan alias kualitas hidupnya masih rendah. Jadi kalau bisa ketika kalian punya sesuatu lebih, silahkan dibagikan ke saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Contohnya misalnya pengen ketika lewat gitu ngelihat ada pemulung atau apa gitu, silahkan belikan nasi gitu. Nah, insya Allah itu akan jadi berkah untuk kalian dan mereka. Oke, lanjut lagi ke materi. Selanjutnya, kualitas penduduk yang rendah itu dilihat dari apanya? Dilihat dari A. Peningkatan pendapatannya. Masih di halaman 89, bagian A, cari dari kata coba kamu perhatikan. Coba kamu perhatikan jalan-jalan di kota, banyak dijumpai kendaraan bermotor yang bagus-bagus dan juga rumah yang bagus pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan mereka cukup tinggi. Namun demikian, jika kamu jalan-jalan ke tempat lain, kamu akan mendapatkan rumah-rumah yang kumuh, orang berpakaian compang-camping atau jelek. Garis bawahi dari kata coba sampai camping atau jelek. Nah, dari pembahasan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata kualitas penduduk itu bisa baik atau tidak dilihat dari pendapatannya. Kalau orang memiliki pendapatan yang tinggi, otomatis kehidupannya pasti akan terjamin. Tapi kalau pendapatannya rendah, ya sama, kehidupannya tidak akan terjamin. Kemudian B, peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan. Nah, silakan lihat di halaman 91. Cari dari kata ternyata. Ternyata sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai tingkat pendidikan SD. Pemerintah telah mengadakan upaya peningkatan tingkat pendidikan antara lain dengan cara berikut ini. 1. Program wajib belajar 12 tahun. 2. Menambah jumlah pendidik. 3. Meningkatkan mutu guru, diharapkan nantinya semua guru adalah sarjana. 4. Melengkapi peralatan sekolah. Dan 5. Memperbanyak buku bacaan. Jadi cara yang kedua untuk meningkatkan kualitas penduduk yang rendah adalah dengan meningkatkan pendidikan. Salah satunya adalah dengan, kalau nggak salah yang sekarang itu bantuan BOS gitu. Tujuannya adalah supaya banyak orang-orang atau anak-anak yang tidak mampu sekolah bisa sekolah.
Kemudian C, peningkatan kesehatan. Silahkan lihat di halaman 91, garis bawahi dari kata salah satu indikator. Miss bacakan. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas penduduk berupa tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini dapat dimulai dari tingkat kematian bayi dan usia harapan hidup. Jadi cara kita untuk melihat apakah suatu penduduk tersebut tingkat kesehatannya bagus, bisa dilihat dari angka hidupnya. Kalau misalnya angka kematian bayi tinggi, berarti itu tandanya masyarakat tersebut sangat rendah hidupnya, sangat miskin. Tapi kalau angka kehidupannya tinggi, banyak bayi-bayi yang sehat, ya berarti masyarakatnya bisa dinilai kualitasnya baik gitu. Kemudian, untuk mengatasi peningkatan kesehatan yang rendah, maka pemerintah telah berusaha cari dari kata pemerintah. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, antara lain dengan cara berikut. 1. Membangun puskesmas dan rumah sakit. 2. Mendirikan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang ada di RW-RW, menyediakan makanan bergizi terutama bagi balita. 4. Memasyarakatkan program 4 sehat 5 sempurna. 5. Menyediakan obat-obat murah atau generik. Kemudian pemberantasan penyakit menular. 7. Penyediaan air bersih. Nah, sama juga seperti lagi COVID nih sekarang. Pemerintah kan berusaha untuk menghentikan laju penyebaran virus COVID-19. Nah, itu demi terciptanya kualitas penduduk yang tinggi. Kalau misalnya pemerintah tidak melakukan apapun terhadap penyakit menular seperti virus COVID-19, yang terjadi adalah kualitas penduduk akan rendah alias kita akan kehilangan banyak jumlah penduduk. Kalau sudah seperti itu, ya bisa jadi kita akan kehilangan sebuah ras. Kemudian kita lanjut. Kita sampai di penghujung materi, yaitu B, dampak permasalahan penduduk terhadap pembangunan. Silakan persiapan dibuka buku paketnya halaman 92. Dampak permasalahan penduduk terhadap pembangunan itu mengakibatkan terjadinya 3 dampak. Dampak yang pertama adalah dampak permasalahan penduduk yang besar terhadap pembangunan. Kemudian dampak yang kedua adalah persebaran penduduk yang tidak merata terhadap pembangunan. Dan yang ketiga adalah dampak kualitas penduduk yang rendah terhadap pembangunan. Jadi kalian bisa baca sendiri di halaman 92 masing-masing penjelasannya. Oke, ini akhir materi dari bab 3. Dan selesai sudah materi kita yang akan diujikan di PETS. Jadi silakan simak materi dari video pertama sampai sekarang dengan tuntas. Kemudian kerjakan tugas praktek PTS-nya, menghafal lagu ASEAN. Dan jangan lupa juga pelajari evaluasinya. Insya Allah jika kalian mempelajari materi ini dan mempelajari evaluasinya, kalian akan mendapatkan nilai yang sempurna di PTS nanti. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.